Selamat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama selama masa pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini, ingat ya, sahabat Erlangga untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Semoga anak-anak sahabat Erlangga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Erlangga, pada hari ini kalian akan bersama saya, yaitu dengan Pak Ikhwan, dan kita akan belajar mengenai materi TPS UTBK tahun 2022. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga pada jenjang SMA, SMK maupun MA, yang duduk di kelas 12 maupun yang sudah lulus dan akan mengikuti UTBK. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Silahkan menuliskan di kolom komentar. Sudah semangat kan? Yuk, kita simak bersama. Pertama akan kami kenalkan dulu tentang diri saya. Saya adalah Pak Ikhwan dan nama lengkap saya adalah Muh Ikhwan. Sehari-hari saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 3 Semarang. Saya merupakan salah satu penulis di buku Fokus UTBK Erlangga. Soal-soal yang akan saya sajikan pada hari ini, sebagian berada di buku Fokus UTBK Erlangga. Bagi sahabat Erlangga yang sudah memiliki, silakan sambil menyimak dan menuliskan coretan-coretan di buku tersebut. Bagi sahabat Erlangga yang belum memiliki, silakan segera memiliki karena buku Fokus UTBK Erlangga ini didesain baik untuk belajar mandiri maupun untuk belajar terbimbing. Dengan harapan akhirnya, sahabat Erlangga bisa menembus PTN impian. Sahabat Erlangga, akan kami sampaikan beberapa tentang UTBK tahun 2022 yang sudah dipublish oleh LTMPT. Ya. Yang pertama adalah apa sih perbedaannya tahun 2022 dengan yang lalu? Nah, di sini sudah mulai ada ya di samping TPS ada tes bahasa Inggris yang berdiri sendiri. Yang lainnya ada TPS, ada TKA. Jadi di sini pada tahun 2022 ini mulai ada tes bahasa Inggris yang berdiri sendiri yang sebelumnya ikut masuk di TPS. Ujian ini adalah berbasis komputer, ya. Sahabat Erlangga bisa memilih saintek, sosum atau campuran. Nah, pelaksanaannya akan dilaksanakan selama 2 gelombang, yaitu 14 hari dan ada 28 sesi karena satu harinya adalah ada 2 sesi. Dan sahabat Erlangga, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes. Gitu. Kemudian jadwalnya adalah pelaksanaan UTBK akan dilaksanakan pada 28 Mei sampai dengan 3 Juni. Dan pengumumannya akan 23 Juni. Ya. Nah, ini berarti sahabat Erlangga harus mulai dari sekarang mempersiapkan ya, karena mulai ada pendaftaran itu Maret, 23 Maret, dan berikutnya sampai dengan pelaksanaan hingga pengumuman itu supaya diperhatikan jadwalnya dan kapan dibuka dan kapan ditutup.
Ya, supaya sahabat Erlangga tidak ketinggalan informasi. Ya, ini perbedaannya adalah bahasa Inggris ya materinya. Jadi materinya kemarin bahasa Inggris masuk di TPS, masuk ke sini. Hanya 8 soal, tapi sekarang sudah mulai berdiri sendiri. Ya. Sehingga bisa dimungkinkan dia akan sebanding dengan komponen-komponen TPS yang lain ya. Kita perhatikan materi-materi yang akan kita bahas pada sesi ini ya. Mungkin TPS ini sudah mengenal apa isinya, ada kemampuan penalaran umum ya. Kemudian kemampuan pengetahuan umum juga, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif ya. Ini pengetahuan kuantitatif ini sudah akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar ya. Di sini yang dimaksud adalah matematika wajib. Setelah TKA matematika soshum itu ditiadakan, maka materinya akan masuk ke situ. Nah, sahabat Erlangga supaya memperhatikan materi ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa Inggris ini, dia sudah mulai berdiri sendiri ya. Sahabat Erlangga bisa membandingkan dengan materi-materi tes bahasa Inggris pada saat SBMPTN sebelumnya, sehingga punya gambaran. Kemudian TKA, ya TKA ini menggunakan soal-soal HOTS ya, itu sesuai dengan bidang yang dipilih, apakah soshum atau saintek atau campuran. Ini adalah kelompoknya, bisa kelompok soshum, saintek maupun campuran. Waktunya adalah 195 menit, kalau campuran 285 menit. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, perhatikan TKA-TKA-nya ya. Sebelum kita lanjut, kita perhatikan TKA-nya untuk soshum itu apa? Ada ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Sedangkan untuk yang IPA adalah matematika, fisika, kimia, biologi. TKA-nya. Kalau TPS dan bahasa Inggris diikuti oleh semua kelompok. Kita perhatikan juga waktu pelaksananya. Ini ya, sahabat Erlangga, bahwa di sini diberikan soal sesi, ada sesi latihan ya, ada sesi latihan. Kita latihan sebentar. Kemudian tesnya pada TPS dan bahasa Inggris ini waktunya ya, kita perhatikan dari 7.15 sampai 09. Kemudian PKA ini 90 menit ya, jam 9 sampai 10.30. Ini waktunya berarti berapa? 45 menit ya, plus 60 ya. Oke. Di jam 7.15 sampai 09. Ini yang TPS ya. Perhatikan ini. Kemudian berikutnya ya, ini sama ya, untuk kelompok campuran. Bedanya kalau kelompok campuran dia harus mengerjakan TKA dua-duanya ya. Baik TKA untuk saintek maupun TKA untuk soshum. Nah, sekarang skema penilaian UTBK itu seperti apa? Nah, skema penilaiannya seperti ini, menggunakan skema penilaian IRT ya, ini, yaitu item respon teori. Jadi hasil pengerjaan seluruh peserta itu akan direkap dulu, ya. Kemudian akan didaftar atau di persentase benar salahnya tiap item soal. Ya, kalau soal itu banyak dijawab benar, berarti soal itu akan dikategorikan mudah, nanti sedang atau sulit ya. Tergantung yang
jumlah yang jawab. Ya. Kalau soal itu dikategorikan mudah, berarti skornya rendah. Kalau soal itu nanti dikategorikan sulit, berarti soal itu skornya tinggi. Ya, mudah dan sulitnya itu ditentukan oleh banyaknya peserta yang menjawab benar. Nah, barulah akan diperoleh nilai akhir UTBK. Bisa jadi antar teman sahabat Erlangga itu mengerjakan jumlah soal yang sama, tetapi hasil akhirnya bisa berbeda. Tuh. Lanjut ya. Nah, materinya yang penalaran umum yang kuantitatif ini, ya, yang kita akan bahas ini adalah yang berkaitan dengan matematika. Itu pola bilangan ini ada pola bilangan barisan angka, huruf ya, bisa angka, bisa huruf, bisa figural, bisa bahasa panda. Bahasa panda ini sebenarnya adalah bahasa sandi atau bahasa kode. Kemudian hitung cepat dan kesimpulan logis. Kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya seperti ini soal bahasa panda atau bahasa kode. Nah, kita bahas soal 1, yaitu bahasa kode. Bahasa kode yang pertama, jika 2 sama dengan D, nah, maka D, G, T, C, R, M, C, J, J, C, U, K, N, F, C, T, K, F, X, C, F, K, V, C, O, D, C, J, F, K, I, C itu sama dengan, kita disuruh menerjemahkan ini. Kita disuruh menerjemahkan ini. Nah, diberi apa? Diberi clue. Clue-nya ini. Ya. Clue-nya adalah D sama dengan 2. Atau 2 sama dengan D. Nah, berarti ya kita bandingkan ya, yang abjad yang normal itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, terus dan seterusnya. Nah, sedangkan di sandinya itu adalah D itu di sini. Ya, berarti ini E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Berarti ini C di sini. Nah, kita buat tabel seperti itu, sahabat Erlangga. Kita buat tabelnya itu. Setelah ketemu tabelnya itu, baru kita bisa membuka kunci dari sandi itu. Kuncinya seperti apa? Nah, buat tabelnya, berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H ini normal, ya, kondisi normal. Ini sandinya. Kita cocokkan. Nah, kalau B itu kan ketemunya D. Ya kan? Atau D ketemunya B sama saja. Jadi ini begini. Sehingga D, G, T, C, R, M, C, J dan seterusnya itu kita pasangkan menjadi B. D, G, B-nya itu D. Ya kan? Ini ketemunya ini B. G-nya itu E. Ya. T-nya itu adalah R. Ini. Ya. Ini terjemahnya ke atas. Nah, terjemahnya ke atas. Dan seterusnya. Sehingga bahasa sandi tersebut ini memiliki arti sebuah pertanyaan. Berapakah hasil dari 2 ditambah 3? Nah, 2 ditambah 3 itu berapa? Kan 5. Nah, 5 itu kita buat sandinya lagi. Karena kita menjawabnya dalam bentuk sandi, yaitu 5 itu berarti 5. Ya, 5. 5 tadi berarti bahasa normal toh ini. Berarti kita ubah ke sandi. 5. Nah, berarti ini N, kemudian K, ya kan? O, kemudian 5A. A berarti C. Ya, ini benar. Ya, kan? Nah, disitulah jawabannya berarti C. Oke. Lanjut ya. Soal kedua. Jika diberikan pada jenis ikan A, ya, sekarung pakan A akan habis dalam waktu 70 hari. Sedangkan untuk jenis ikan B,
pakan tersebut akan habis dalam waktu 28 hari. Jika untuk memberi makan kedua jenis ikan A dan B, maka pakan tersebut akan habis dalam beberapa hari. Ya, kita buat kalau dia habisnya 70 hari, berarti kalau perharinya adalah 1/70. Ya, dan 1/20. Berarti nanti kita tambahkan 28 ya, 1/28. Kita tambahkan. Oke. Kemudian pengerjaannya seperti itu. Jadi perharinya berapa? 170, 1/70, kemudian yang ini 1/28, maka kita tambahkan untuk bersama-sama, kita beri makan bersama-sama. Tambahkan, menyebutnya 980, kita kalikan, kemudian ini 14 kali 5, berarti 49/980. Dikecilkan sehingga menjadi 1/20. Karena dia habisnya dalam 1/20, berarti ini kan per hari, maka dia akan habis pakan itu untuk kedua jenis ikan tersebut berarti 20 hari. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Soal yang ketiga, contohnya. Suatu peneliti yang dari 5 orang dipilih dari 4 orang insinyur, yaitu Ani, Gio, Leo, dan Tia, serta 4 matematikawan Eka, Dea, Pur, dan Ria. Terdiri dari paling sedikit 3 insinyur, tetapi dalam pemilihan mengalami kesulitan. Ya, kesulitannya seperti apa? Sebagai berikut ya. Leo tidak mau bekerja sama dengan Gio. Tia juga tidak mau bekerja dengan Pur. Ria tidak mau bekerja dengan Eka. Gio tidak mau bekerja dengan Ria. Jika dipilih, maka dipilih Tia. Nah, kata kuncinya adalah ini. Dipilih Tia. Maka yang akan terpilih yang lain itu pasti ikut siapa ya. Ini kita lihat ya, berarti ada Ani, ya, Gio, Leo, Tia. Kemudian di sini ada Eka, Dea, Pur, dan Ria. Kita perhatikan bahwa yang akan dipilih itu Tia. Tia itu akan dipilih. Nah, padahal Tia tadi tidak mau bekerjasama dengan Pur, berarti otomatis tidak kepilih. Oke. Maka kemungkinan karena Gio tidak mau dengan Leo, maka AGT, ya kan? Kemudian di sini siapa? Kalau E tidak mau dengan Eka, tidak mau dengan Ria, berarti ED, ya kan? Atau ini A, ini L, ini T, ya kan? Yang dipilihkan T. Maka ini D, ya, kemudian ini R, ya. Berarti kalau yang dipilih adalah Tia, maka yang akan selalu muncul adalah Ani dan Dea. Selalu ikut. Berarti jawabannya ini Ani dan Dea, adanya Dea. Oke. Jawabannya berarti A. Itu sahabat Elangga. Mudah kan? Oke, soal yang keempat. Nah, dia menyiapkan 6 menu masakan untuk merayakan ulang tahun adiknya, yaitu mie rebus, nasi kuning, nasi goreng, soto, sup, dan sate. Dengan pengaturan penyajian sebagai berikut. Nasi goreng disajikan setelah sup dan nasi kuning. Dia tidak akan menyajikan nasi kuning sebelum sate disajikan. Makanan kedua yang disajikan adalah soto. Jika dia menyajikan sate segera setelah mie rebus, maka segera setelah mie rebus dan segera sebelum nasi kuning, maka dia akan menyajikan sup pada urutan keberapa. Oke. Nasi goreng disajikan setelah sup dan nasi kuning. Berarti nasi goreng ada di sini, sebelahnya. Berarti nanti sup dan nasi kuning di sini. Nah, kita lihat sekarang. Dia tidak akan menyajikan nasi kuning sebelum sate. Dia tidak akan menyajikan nasi kuning sebelum sate. Berarti sate dulu. Baru nasi kuning. Makanan kedua adalah soto. Soto. Ya kan? Dia menyajikan sate segera setelah mie rebus. Mie rebus. Dia akan menyajikan sate setelah mie rebus. Berarti di sini mie rebus dulu. Sebelumnya. Dan sebelum nasi kuning. Nah, ini sudah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti supnya ada di sini. Ya kan?
Berarti yang pertama. Oke, gitu. Sekarang ke pengetahuan kuantitatif. Ya, pengetahuan kuantitatif ini berdiri sendiri dalam satu komponen, ya, 20 soal, dan menggunakan variasi soal seperti ini. Ada pilihan ganda biasa, oke, kita sudah mengenal itu. Kemudian bentuk pilihan ganda kompleks, ya. Pilihan ganda kompleks, yaitu misalnya 1, 2, 3 benar, kemudian 1, 3, 2, 4, ya, kemudian semuanya benar, dan seterusnya. Ini menggunakan namanya pilihan ganda kompleks. Kemudian analisis perbandingan nilai P dan Q, ya. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kecukupan data. Diberi data nanti, sahabat Erlangga, apakah data itu cukup atau tidak cukup yang diberikan, ya. Nah, ini isinya ini ada barisan deret, operasi hitung, himpunan, fungsi, geometri sederhana, ya, dan trigonometri sederhana, kemudian perbandingan kecepatan debit, aritmatika sosial, operasi aljabar, persamaan garis lurus, sistem persamaan kesamaan, program linier, matriks, eksponen, dan bentuk akar dalam bentuk yang sederhana, persamaan dan fungsi kuadrat, grafik fungsi. Ya. Jadi sistem persamaan ini ada sistem persamaan linier, 2 variabel, 3 variabel, kemudian linier kuadrat, kuadrat, kita ikut pelajari. Contoh soal 1, pengetahuan kuantitatif. Ada seperti ini, ya, sahabat Erlangga diminta menyelesaikan dengan cepat. Oke, ini berulangnya 2 kali. Ya, jika X sama dengan 5,45, 45, 45, 45, 45, dan seterusnya. Oke, kita kalikan 100 saja. Ini misalnya kita sama, misalnya P, berarti 100P sama dengan 545, 45, 45, 45, 45, dan seterusnya. Sedangkan P sama dengan 5,45, 45, dan seterusnya. Ya kan? Kita kurangi saja. Sama dengan 540. Berarti P-nya sama dengan 540 per 99. Ini akan tadi apa? X dan Y itu. Nah, otomatis X lebih dari Y. Selesai. Mudah kan? Oke. Lanjut. Soal 2. Sudut pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran, ya, yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 6, maka keliling setiap lingkaran berapa? Oke. Dia segitiga sama sisi, ya, sama sisi ini, sama sisi otomatis sama sisi. Dia 6 bagi 2 otomatis ini adalah 2. Kalau 2 berarti ini 1, ini 1. Ini menunjukkan jari-jari. Padahal keliling itu adalah 2πr. Berarti 2pi kali 1. Berarti kelilingnya sama dengan 2pi. Oke. Keliling 2pi, jawaban B. Lanjut. Oke. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, sahabat Erlangga diminta membahas tentang gambar diagram Venn himpunan dan notasi himpunan. Oke. Jika A komplement adalah komplement dari A, maka daerah yang diarsir, ya. Kalau sudah diberikan gambarnya, maka daerah yang diarsir itu cenderung merupakan daerah penyelesaian, ya. Ini sama, betul. Jadi kalau ada begini, ini yang diarsir kok ini. Oke, dan ini A, ini B, maka ini adalah A min B. Oke, berarti ini A dikurangi B gabung C. Oke, selesai. Kemudian ini juga merupakan irisan dari komplement B maupun C, gabungan komplement B maupun C. Benar. Ya, komplement B dan komplement C diiris itu berada di luar, kemudian diiris dengan A lagi juga benar. Kemudian yang keempat, ya, tadi gabungan antara komplement B dan komplement C itu digabung, ya, komplement di luar berarti kan, terus kemudian diiris dengan benar. Jadi semuanya adalah benar. Jadi, ya. Sekarang soal yang keempat. Dengan memanfaatkan sisa pengarangan belakang rumah, ya, Pak Adi memelihara sejumlah kerbau X dan beberapa kandang Y. Jika ia memasukkan 5 ekor
kerbau ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dari setiap kandang yang apabila diisi 7 ekor. Nah, ini namanya adalah perbandingan P dan Q. Jadi perbandingan nilai P dan Q. Nah, soal inilah yang muncul di pengetahuan kuantitatif, ya, muncul di pengetahuan kuantitatif. Oke, kita mulai kerjakan. Jadi ini kita terjemahkan dalam sistem persamaan. Kita mulai dari yang paling mudah ini dulu. Apabila setiap kandang diisi 7 ekor, berarti X-nya sama dengan 7Y, kan? Ya, karena X-nya tadi apa? Kerbau. Jumlah kerbau. Berarti X-nya 7 kandang. Ya, 7. X-nya. Ya. Y-nya kandang. Ya kan? Terus kemudian X-nya juga banyak kerbau ini, banyak kerbau X, sama dengan juga 5. Diisi 5 ekor, dia jumlahnya yang dibutuhkan 5 lebih, ya kan? Berarti 5 Y plus 6. Nah, begini. Sehingga 7Y sama dengan 5Y plus 30. Otomatis 2Y sama dengan 30. Maka Y-nya 15. Oke, Y-nya 15. Kalau Y-nya 15, ya, Y-nya 15, berarti X-nya adalah 7Y. 15 kali 7. 105. 105 kali 7Y. Berarti ini 105 tambah 30. 135. Yang ini 3X, berarti 105 kalikan 3 adalah 100. X-nya kan 105. Dikalikan 3. Berarti 5, 1, 31. 315 kurangi 15, 300. Berarti P-nya kurang dari Q. Nah, inilah, sahabat Erlangga, ini contoh bahwa soal kecukupan data diberikan, soal perbandingan P dan Q, nilai P dan Q. Ya, contoh soal perbandingan P dan Q. Kita masuk ke berikutnya, yaitu analisis kecukupan data. Ya. Nah, ini maksudnya diberikan data ini. Berapakah panjang rusuk GO? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 itu benar. Ya. Maksudnya 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya ulangi. Berapakah panjang rusuk GO? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawabnya. Jadi data ini apakah cukup? Nah, atau hanya satu saja yang cukup, ya. Pertanyaan 1 saja cukup untuk menjawab, tetapi pertanyaan 2 cukup, dan seterusnya. Pertanyaan 2 saja untuk menjawab pertanyaan cukup, tetapi pernyataan 1 tidak cukup, ya. Nah, kita lihat ini 3 dimensi, ya, dimensi 3 dimensi ini. Kalau diketahui sisinya, apakah bisa untuk mengetahui panjang GO? Oh, bisa, ya, bisa, karena begini, ya. Kalau ini sisi, ya kan, maka ini kan sisi akar 2. Berarti separuhnya kan setengah sisi akar 2. Kemudian kita kan bisa dengan Pitagoras. Ini sisi, ini setengah sisi akar 2. Ini pakai Pitagoras, berarti sisi kuadrat ditambah dengan setengah sisi akar 2 di kuadrat. Akan ketemu. Berarti yang pertama ini bisa untuk mencari panjang GO. Kalau hanya diketahui sisinya saja. Dan yang kedua, jika diketahui tangan saja. Nah, tangan itu, ya kan depan per samping. Berarti ini akar 2 itu artinya adalah akar 2 per 1. Ya. Ini kan akar 2 itu kan sama dengan akar 2 per 1. Berarti ini akar 2, ini 1. Maka di sini akar 2 kuadrat berarti 2 ditambah 1, berarti akar 3. Nah, ini juga sudah bisa untuk mencari panjang GO. Dengan demikian, bahwa
Kalau diketahui satu saja juga cukup, dua saja juga cukup untuk menjawab panjang GO-nya. Berarti jawabannya apa? Nah ini, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua juga saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ke yang ke-6, soal yang ke-6 ini ya. Ini. Panitia studi wisata memesan kamar di hotel wisata yang ditempati oleh para studi wisata. Siswa ya. Berapa banyaknya siswa peserta studi wisata jika diketahui data ini? Ya. Jika satu kamar diisi 7 orang, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Jika satu kamar diisi 6 orang, ada 14 orang yang tidak mendapatkan kamar. Nah, ini. Jawabannya apakah yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab ini, tapi pernyataan dua tidak cukup. Misalnya seperti maka ini kita harus selesaikan ya. B, apakah dua saja cukup, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Atau C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan tidak cukup, ya kan? Atau D, yaitu satu saja cukup, ya baik satu maupun dua, ya. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup, misalnya. Yuk. Nah, jika diisi 7 orang siswa, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Berarti Y, jumlah siswanya kan Y. Berarti Y sama dengan 7 kali X min 1. Ya, buat begitu. Jika diisi satu kamar diisi 6 orang, ada 14 yang tidak mendapat kamar. Berarti menjadi Y sama dengan 6X plus 14. Kan diisi 6 orang. Oke. Nah, ini di substitusi boleh, dieliminasi boleh. Nah, substitusi menjadi 7x min 1 sama dengan 6x plus 14. 7x min 7 sama dengan 6x plus 14. Berarti x-nya sama dengan, pindah sana ya, 21. Karena x-nya 21, sehingga y tadi kan apa? 7x min 1. Berarti 7 kali 20 sama dengan 140. Akhirnya bisa menjawab bahwa X-nya itu 21, kemudian Y-nya 140. Untuk bisa menjawab ini dibutuhkan satu data atau dua data. Ternyata dibutuhkan dua data. Ini harus ada dua data. Berarti jawabannya yang benar adalah C, yaitu dua pernyataan ini harus untuk bisa menjawab pernyataan bersama-sama ya. Dua pernyataan itu bisa untuk menjawab secara bersama-sama. Nah, itu. Ya. Ini adalah analisis kecukupan data. Oke, sahabat Erlangga, terima kasih ya. Demikian tadi sajian dari kami. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa untuk membuat percaya diri ya untuk menembus PTN impian melalui UTBK SBMPTN. Materi tadi adalah materi tentang TPS UTBK untuk jenjang SMA, SMK maupun MA. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua dengan materi yang saya sajikan tadi. Sahabat Erlangga jangan lupa ya, like and subscribe pada channel Erlangga ini. Nantikan Erlangga Classroom pada sesi selanjutnya dan beritahu ke teman-teman untuk ikut menyaksikan acara ini. Saya pesankan kepada sahabat Erlangga semua untuk tetap menjaga kesehatan serta menjaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kami ucapkan terima kasih dan salam dari kami selesai.